Selamat pagi untuk semua pendengar dari program Tuhan Menyapa. Pada pagi ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan bagian dari seri Buah Roh. Dan pada pagi ini kita akan berbicara tentang kesetiaan, di mana pada pagi ini saya ditemani oleh partner bicara saya adalah Ko Michael. Selamat pagi Ko Michael. Pagi Okta. Kalau ngomong-ngomong tentang kesetiaan merupakan salah satu fondasi yang harus dimiliki kita sebagai orang Kristen. Dan ngomong-ngomong tentang kesetiaan juga, saya mau ngetanya nih sama Ko Michael. Koko pernah gak sih merasakan suatu kesetiaan dari Tuhan yang luar biasa dalam hidup Koko? Wah, sering sekali itu Okta. Bahkan banyak sekali. Banyak hal yang Tuhan sudah tolong dalam kehidupan saya. Iya kok, seperti kayak kita tuh bisa bangun pagi, bisa bernafas, menikmati matahari. Itu merupakan salah satu bukti Tuhan setia, gak pernah Tuhan rubah. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kayak matahari, selalu Tuhan kasih tiap pagi. Kesetiaan Tuhan ini nyata dituliskan di Ratapan 3 ayat 22-23. Ini merupakan ayat favorit saya. Wow! Yang bunyinya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Itu dia kok. Wah, Tuhan tuh sungguh luar biasa setia. Iya. Tapi masalahnya kadang kita yang suka gak setia sama Tuhan. Bener itu Okta. Kalau dipikir-pikir, kita tuh sering setia hanya saat keadaan baik. Kita waktu doa dijawab, waduh kita rajin. Waktu diberkati kita semangat. Oh iya tentu. Itu dia kok masalahnya tuh, setia itu kita harus bisa buktikan gimana kita benar-benar setia kepada Tuhan ketika doa kita gak dijawab. Ketika kita berada dalam kesulitan, apakah kita tetap setia sama Tuhan atau malah menjauh dari Tuhan? Padahal Tuhan itu gak pernah berubah loh Okta. Dia tetap setia walaupun perasaan kita itu berubah-ubah. Itu dia kok menariknya, kesetiaan itu tuh bukan berdasarkan perasaan, tapi bagaimana keputusan kita kepada Tuhan. Benar sekali itu Okta. Jadi di Alkitab mengatakan bahwa buah roh adalah salah satu buah roh adalah kesetiaan. Ini bukan hanya soal tidak meninggalkan Tuhan, tapi karakter yang bisa dipercaya, karakter yang konsisten, karakter yang teguh, dan tetap percaya walaupun keadaan berubah-ubah. Oh iya kok, aku juga tuh teringat dari firman Tuhan di mana di dalam Wahyu 2 ayat 10 di sini dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya tuh yang tadi kok, kesetiaan tuh gak tergantung pada perasaan dan situasi kita, tapi gimana pada sampai akhir hidup kita Tuhan mewajibkan kita harus setia kok. Jadi Tuhan itu sudah memutuskan untuk setia kepada kita, kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Buat kita, kesetiaan itu merupakan keputusan ya. Jadi bukan hanya sekedar perasaan aja. Iya kok, karena Tuhan tuh udah luar biasa banget baik. Bahkan Tuhan tuh udah membuktikan bagaimana dia setia, dia mati di kayu salib untuk kita manusia berdosa ini. Yang kadang-kadangnya tadi itu perasaan, situasi, tapi seharusnya kita terus mengikuti seperti apa yang Tuhan sudah lakukan. Dia tetap setia, bahkan sampai mati di kayu salib sampai akhirnya Tuhan Yesus. Benar itu Okta. Dan dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus telah lakukan buat kita, seharusnya respon kita kepada panggilan Tuhan untuk setia itu bukan menjauh, tapi seharusnya kita makin mendekat, kita makin melekat kepada Tuhan. Itu dia kok, gimana tuh kita tuh memang seharusnya seperti itu, makin melekat sama Tuhan, bukannya malah menjauh. Seperti gimana tuh kesetiaan itu harus diaplikasikan dalam kehidupan kita kok. Seperti kesetiaan itu yang menariknya ya kok, kesetiaan itu bagian dari buah. Kita tahu kan buah itu tuh perlu proses, perlu waktu. Demikian juga kesetiaan, gimana kita tetap setia sama Tuhan dalam proses waktu yang panjang sampai tadi kayak Wahyu bilang sampai akhir hidup kita. Dan gimana kita menjadi berkat juga bagi orang lain lewat kesetiaan tingkah laku kita kok. Untuk para pemirsa yang mengikuti program ini, kami ingin mengundang, termasuk juga untuk kami berdua, mari kita belajar setia dari Allah yang setia. Belajar kesetiaan dalam
hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dengan rajin membaca Alkitab, dengan rajin berdoa, dengan setia dalam beribadah. Dan juga kita belajar untuk setia kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Belajar setia juga dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan yang Tuhan telah berikan atau Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita. Iya kok, makanya pada pagi ini tuh aku tuh mau mengajak kita semua termasuk saya untuk sebelum kita memulai aktivitas pada pagi ini untuk membuat satu komitmen kepada Tuhan untuk menjadi apa hal yang selama itu tuh selama hidup kita ini sekarang ada yang kurang baik, yang kita mungkin masih kurang setia, tapi yuk mari buat satu komitmen untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi orang yang setia. Contohnya tuh kalau yang selama ini baca Alkitab bolong-bolong, yuk milikilah komitmen kesetiaan itu untuk rutin setia membaca Alkitab, setia untuk membangun diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maupun juga untuk pekerjaan kita yang tadi kayak Ko Michael kasih tahu. Gimana kita tetap setia, akhirnya kita jadi berkat Tuhan dimanapun kita berada. Setuju Okta. Mari kita lakukan bersama-sama untuk belajar setia dan untuk menghasilkan buah kesetiaan itu. Iya kok, terima kasih kok untuk pagi ini dan terima kasih buat sharingnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.